Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di minggu yang ke-11 tentang subtopik dari mata kuliah aljabar linear untuk operating system gitu ya. Di sini adalah suatu subtopik yang sangat penting atau salah satu core atau salah satu jantung dari aljabar linear, yaitu terkait eigenvalue atau nilai eigen dan vektor eigen. Nah, dua makhluk ini sangat berguna di terapan, terutama di bidang industri. Kalau kalian nanti TA-nya itu berhubungan dengan yang namanya audio processing, image processing, itu pasti akan bermain-main dengan yang namanya eigenvector dan eigenvalue. Oke, pada materi kali ini masih dibawakan saya selama 1 semester gitu ya, Tegar. Kalian pasti udah kenal yang cakep ini, yang ganteng gini gitu. Saya masih bekerja di D3TI, di VT, di fakultas kalian, di Institut Teknologi di Indonesia. Kemudian selalu saya ingatkan, pasti saya ingatkan email dari saya, ada tegar.prasetyo@dalotasa.id. Ketika kalian mungkin ada tugas yang mungkin terlambat, boleh menyusul kok. Atau pakai akun Gmail saya, itu arifindekar12@gmail.com. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu nilai eigen dan apa itu vektor eigen gitu ya. Oke, langsung ke definisinya. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks. Matriks ini namanya A, ukurannya n kali n. Nah, ternyata ada sebuah di dalam ruang n itu ada sebuah vektor yang terkenal, kita nambahin x. Itu dikatakan eigenvektor dari A jika AX itu merupakan hasil dari perkalian skalar dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X, dengan lambdanya itu skalar. Nah, lambdanya ini kita sebut nilai eigen dari matriks A. Dan X-nya itu, vektor itu, X-nya itu kita sebut vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambdanya. Gitu ya, nanti kita bahas langsung ke contoh misalkan nanti. Nah, tadi kan kita punya suatu nilai eigen. Tadi kan kita punya matriks A, ukurannya n kali n. Kemudian kita punya vektor di Rn kan. Nah, vektor ini dikatakan vektor eigen dari A jika AX sama dengan lambda X. Itu tadi ya. Ini adalah nilai eigennya. Nah, ternyata di sini tuh nilai, jika A itu matriks n kali n, maka nilai eigen dari A itu berlaku jika dan hanya jika dia itu memenuhi yang namanya determinan lambda I itu min A sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini jelasnya. Ini kan awal mulanya AX sama dengan lambda X gitu ya. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan matriks identitas. Kita ruas matriks identitas gitu ya, lambda I X gitu ya. Nah, kemudian kita dapat ini bisa ya, tetap AX, ini bisa lambda X. Kemudian kita bisa dapat yang namanya lambda I min A. Nah, ini ke sini nanti. Nah, si ini yang ini, persamaan ini kita sebut dengan nanti persamaan karakteristik dari A. Jadi kita bahas pelan-pelan. Oke, misalnya kita sebuah contoh, misalnya kita mempunyai sebuah matriks sederhana. Matriksnya A, ukuran 2 kali 2. Isinya adalah 3, 0, 8, 1. Kemudian kita diminta apa ini? Kita diminta mencari nilai eigen dari matriks ini. Nah, tadi nilai eigen dari matriks ini kan kita harus mencari determinan lambda I min A, itu ya, sama dengan 0. Kemudian kita punya I-nya itu ukurannya menyesuaikan A, karena A-nya ukuran 2 kali 2, maka I-nya nanti 2 kali 2 gitu ya. Maka lambda
lambda min A. Kita tulis dulu. Nih determinan, ini lambda 0, 0 lambda gitu ya. Dikurangi A. 3, 0, 8, min 1. Ini determinan. Nah ini nanti hasilnya kan nanti lambda min 3, 0, min 8, lambda plus 1. Nah jadinya nanti seperti ini. Nanti hasilnya itu kita determinankan. Kalau kita determinankan dikalikan ya. Lambda min 3 dikali dengan lambda plus 1, ini hasilnya dikurangi negatif 8 kali 0. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kita dengan mudah mendapatkan lambdanya itu sama dengan 3 atau dan lambdanya sama dengan negatif 1. Nah, ini karena matriksnya berukuran 2 kali 2, maka pasti nilai eigennya ada 2. Nah, ini udah terbukti ada 2 ya. Yaitu 3 dan min 1. Nah, ini adalah sebuah nilai eigen dari matriks A ini. Paham ya cara mencari nilai eigen? Kemudian selanjutnya ini yang saya tadi kan determinan dari lambda I min A itu kan nanti hasilnya itu sebuah polinom gitu ya. Misalkan polinomnya seperti ini. Kayak kalau contoh yang tadi, contoh yang ini, polinomnya yang mana? Nah ini kan sebuah polinom gitu ya, yang ini. Yang ini nih. Yang ini yang saya tebalin. Ini kan sebuah polinom. Nah, sebuah polinom ini kita sebut yang namanya polinom karakteristik dari matriks A, gitu ya. Ini contohnya yang tadi. Ini adalah sebuah polinom karakteristik polinomial berderajat 2 karena pangkat paling tinggi yaitu 2. Paham ya? Kemudian selanjutnya ini adalah mencari nilai eigen di matriks 3x3. Nanti kita bahas di slide lain. Di slide ini kita akan menjelaskan secara rinci. Untuk mencari nilai eigen dari matriks yang 3x3, maka langkah pertama kita hitung determinan lambda I min A. Karena A-nya itu berukuran 3x3, maka matriks identitasnya yang kita pakai adalah matriks 3x3. Yaitu nanti determinan ini lambda 0, 0, 0 lambda, 0, 0, 0 lambda dikurangi A, dikurangi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Nah, nanti ketemunya adalah yang ini. Yang ini ya. Nah, kemudian kita kan sebelumnya kalian udah belajar mencari determinan matriks 3x3 gimana? Yaitu dengan menggunakan OBE bisa ya. Nanti adalah dicak ya. Nanti ketemunya adalah seperti ini. Ketemu seperti ini. Nah, dari ketemu seperti ini kita bisa mencari nilai eigennya. Karena ini matriksnya itu ukurannya 3x3, maka nanti nilai eigennya ada 3. Nah, ini penjabaran ini gimana? Ini bisa kita jabarkan. Nah, saya tulis lagi lambda min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kita jabarkan nanti hasilnya adalah lambda negatif 4 lambda kuadrat min 4 lambda per 1 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kan kita nggak tahu ya, lambdanya akan sama dengan 4. Kalau yang ini kita pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masih ingat ya rumus ini? Ini adalah A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Maka kita bisa dapatkan yaitu min 4 berarti 4 B-nya. B-nya kan negatif 4 nih. Nah, di min berarti 4 ya. Plus minus akar min 4 kuadrat 16 min 4AC. 4 kali 1, 4 per 2. Nah, nanti hasilnya adalah 4 plus minus akar 12 per 2. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. 4 per 2 plus minus akar 12 per 2 gitu ya. Nanti hasilnya adalah ini 2 gitu ya. 2 plus minus ini adalah akar 12 adalah 2 akar 3. 2. Nah, nanti hasilnya adalah 2 plus minus akar 3. Paham ya? Ini kalau nggak paham kayak gini nih. Kalau nggak paham jelasin di sini deh. Kenapa jadi akar 12 jadi 2/3? Ini hasilnya adalah akar 12 kan itu hasilnya
perkalian dari akar 4 dikali 3 gitu ya. Ini bisa kita tulis akar 4 kali akar 3. Nah, itu kan nanti akar 4 adalah 2 akar 3. Nah, ini hasilnya makanya ini 2 akar 3 gitu. Paham ya? Maka nilai eigennya kita bisa tahu. Yang pertama, nilai eigen yang pertama adalah 4. Nilai eigen yang kedua adalah 2 plus akar 3. Nilai eigen yang ketiga adalah 2 min akar 3. Paham ya, teman-teman semua? Oke, selanjutnya ini adalah ada teorema yang cukup menarik, yaitu misalkan kita menjumpai sebuah matriks n kali n, ternyata dia itu merupakan matriks segitiga, yaitu bisa matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau bisa dia itu sebuah matriks diagonal. Maka kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai eigen dari matriks A itu adalah ini, entry dari diagonal utamanya dari A. Maka misal contoh nih, ini kan sebuah matriks segitiga bawah gitu ya. Segitiga bawah ini kan. Segitiga bawah, sorry. Nah, ini kan segitiga bawah, maka kita bisa tahu dengan mudah nilai eigennya adalah setengah, 2/3, dan min 1/4. Gampang kan? Oke, paham ya? Gimana kalau misalkan saya punya matriks 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, misalkan kita punya matriks seperti ini kan diagonal. Nah, berarti nilai eigennya adalah ini, yang diagonal tadi berdasarkan teorema yang ini. Paham ya? Selanjutnya ini adalah ada teorema lagi. Misalkan kita mempunyai matriks A, itu ukurannya ternyata n kali n. Maka ini persamaan berikut ekuivalen atau PBE. Jika lambda itu nilai eigen dari A, maka lambda itu juga merupakan solusi dari persamaan karakteristik yang tadi. Nah, kan kalau kita mempunyai matriks A, kita disuruh cari nilai eigen, maka kan tadi caranya adalah determinan lambda I min A sama dengan 0. Nah, kalau misalkan lambda ini adalah nilai eigen dari A, maka lambda ini juga merupakan solusi dari persamaan ini. Paham ya? Yang tadi loh, yang sebelumnya. Yang mana ya? Nah, yang ini nih. Ini. Paham ya? Jika lambdanya itu merupakan nilai eigen dari A, maka persamaan sistem yang ini mempunyai solusi non trivial. Dan jika x-nya itu vektor tak 0, maka dia itu memenuhi yang ini. Yang x-nya ini kita sebut dengan vektor eigen. Nanti kita cari tahu gimana cara mendapatkan vektor eigennya, gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan vektor eigen. Nah, ini eigenvektor atau ruang eigen itu sebenarnya adalah solusi dari vektor eigennya. Eigenvektor atau ruang vektor ini adalah merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambdanya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai matriks A ini matriks A gitu ya. Kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai eigennya. Nilai eigennya adalah 2 dan min 3 berdasarkan persamaan karakteristik yang ini. Gitu ya, paham ya? Kemudian gimana cara mencari vektor eigen? Cara mencari vektor eigen itu gimana cara mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2? Berarti cara mencari vektor eigennya kita dengan mudah seperti ini. Kita dengan mudah mendapatkan dengan memasukkan 2 ke dalam persamaan lambda I min A. X sama dengan 0. Nah, karena ini ukurannya 2 kali 2, maka ini X-nya itu nanti ukurannya 1 kali 2. Nah, ini kan lambda I min A. Nah, ini kan lambdanya udah 2. Kita masukkan 2-nya ke dalam persamaan ini. Kita tulis kembali persamaan ini itu isinya apa ya. Kita tulis kembali dulu biar paham. Lambda 0 lambda ini negatif A-nya adalah min 1, 3, 2, 0. Ini adalah X1, X2 sama dengan 0. Nah, ini nih. Ini nanti kan hasilnya adalah lambda plus 1 min 3 min 2 lambda. Gitu ya.
1 X2 sama dengan 0. Nah, ketika kita ingin mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, maka lambda sama dengan 2 kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Nanti hasilnya adalah 2 plus 1 adalah 3, min 3, ini adalah min 2, ini masukin 2, kayak gini ya. X1, X2, nanti sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. 3x1 min 3x2 sama dengan 0, dan min 2x1 plus 2x2 sama dengan 0. Nah, kita bisa mencari solusi x1 dan x2 nya berapa, maka nanti x1 sama dengan x2 gitu kan. Misalkan x1 nya adalah t di sini dan x2 nya adalah t gitu ya. x1 nya t, x2 nya t. Maka vektor eigennya itu adalah ini. Yang dinamakan vektor eigen adalah yang ini. T vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 adalah ini. Dan ini juga merupakan sebuah vektor eigen dari basis dari matriksnya yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Paham ya, teman-teman semua? Nah, tadi kan ada kalimat seperti ini. AX sama dengan lambda X gitu ya. Misalkan kita mempunyai lambdanya, kita pakai 2. Misalkan kita akan buktikan yang ini. Misalkan kita lambdanya ini kan sama dengan 2. Dan X-nya itu kita dapatkan yang ini satu-satu. Coba kita buktikan. Misalkan A-nya itu adalah berapa A-nya sih? A-nya yang ini. Min 1, 3, 2, 0. Dikali X-nya adalah 1, 1. Lambdanya kita pakai 2 dikali 1, 1. Nanti hasilnya adalah 2, 2 dengan 2, 2. Oh, ternyata benar ya teoremanya yang tadi. Gimana kalau misalnya kita mencari vektor eigen lambdanya min 3? Tinggal lambdanya min 3 ini dimasukkan ke dalam persamaan yang ini. Nanti hasilnya adalah vektor eigennya yang bersesuaian dengan lambda min 3 adalah yang ini. Dan ini juga merupakan eigenspace yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan min 3. Paham ya teman-teman? Kalau belum paham, kita diskusi di sinkronisasi. Dan syaratnya kalian harus nonton videonya dulu. Ya, tahu yang ditanyakan gitu ya. Karena di sini udah dijelaskan sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah teorema lagi. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks A. Matriks A itu ternyata mempunyai inverse. Jika dan hanya jika lambdanya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian ini adalah teorema yang persamaan berikut ekivalen. Bisa dibaca sendiri ya. Misalkan ini A, jika berlaku A maka berlaku B, jika berlaku A maka misalkan berlaku K, jika berlaku B maka berlaku M, dan seterusnya gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, itu saja. Nanti kita akan latihan soal. Mungkin saya akan pandu dulu beberapa soal, kemudian kalian kerjakan gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya jika kalian menonton video ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap selamat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman.